Karena anak-anak itu kan ada yang punya kakak, ada yang tidak punya. Yang punya kakak pun biasanya kalau di sekolah umum itu saya lihat itu minder. Saya ikut nangis tadi. Dulu awal-awal pernah ya. Dulu awal-awal karena belum dikenal ya. Itu pernah. Guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Arif Ardianto. Yang kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang memang sangat luar biasa ya. Masih muda cuman dedikasi di dunia pendidikan sangat luar biasa. Beliau adalah Prof. Dr. Muhrozin SH ya. Jadi beliaunya salah satu pengajar dan juga aktif di beberapa organisasi yang organisasinya itu tidak main-main. Ngajarnya pun tidak main-main juga. Ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Surabaya, bahkan di Jawa Timur ini yang beliau sudah ngajar di situ ya. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Oke. Prof, puasa lancar? Alhamdulillah lancar hari ke-17. 17. Iya. Oke. Prof, kita mau tahu sedikit ceritanya Prof mengenai tentang dunia pendidikan Prof. Iya. Karena begini Prof, Prof ini kan masih muda, 38 Iya. ya Prof. Iya. 38 tahun tetapi sudah memiliki gelar profesor. Iya. Nah ini kan sangat luar biasa. Ya. Uniknya lagi beliau juga pengasuh salah satu pondok pesantren di Surabaya, pondok pesantren Bismar. Ya. Ya, Mas aku pengen tahu ceritanya ini, bagaimana sih kemudian sekolah ya dari dasar, kemudian sampai bisa menyandang prof itu bagaimana ceritanya? Coba diceritain teman-teman lagi tahu semua itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini diundang Inews ya, ini dari Inews acara ini. Alhamdulillah ya. Jadi mengapa kok profesor atau doktor dan lain-lainnya itu sebenarnya ini qadarullah, takdirnya Allah ya. Saya sendiri itu tidak pingin atau mempunyai cita-cita seperti itu. Yang penting saya hanya mengabdi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan berusaha untuk bermanfaat kepada orang lain. Namun saya kan mengasuh anak yatim piatu ya, mungkin benak saya itu mungkin ya karena mengasuh anak yatim piatu itu berkahnya. Jadi saya dulu di Banyuwangi itu memang dari kecil sudah seneng lah untuk kasihan dengan anak yatim piatu, itu berkahnya. Jadi saya dulu di Banyuwangi itu memang dari kecil sudah seneng lah untuk kasihan dengan anak yatim piatu. Saya dulu di SD itu ada teman saya, SD-nya mana? SDMI Fathul Ulum namanya, di Sumber Sewu itu, di satu desa Banyuwangi ya. Jadi di situ ada anak yatim namanya Joni. Dia itu ikut mbahnya karena orang tuanya sudah meninggal dunia dari Sumatera. Nah, dia itu kalau nakal atau sekolahnya jelek nilainya itu sampai di bondo, ditaleni, terus dipecuti sama angkrang itu, sampai tidak makan. Itu tetangga saya. Jadi ketika itu saya melihat Joni yang yatim piatu, itu saya kasihan saya tuh. Saya uang saya yang biasanya untuk jajan, saya rela nggak jajan, tak kasihkan anak itu. Itu umur berapa, Bro? Saya masih kelas 4 SD. Jadi anak itu adik kelas saya kelas 3 SD. Jadi sekolahnya satu kelas di MI. Nah, saya tahu sendiri dia itu ikut mbahnya. Jadi saya kasihan anak yatim piatu itu. Apalagi kalau anak yatim itu kalau di desa saya itu hanya disantuni ketika bulan 10 Muharram saja. Jadi kalau 10 Muharram itu satu kampung memberikan infak 20.000, terus musab-musab ini kepala, setelah itu nangis-nangis, setelah itu hanya itu aja lebarannya yatim. Setelah itu tidak ada lagi, sehingga saya kasihan. Jadi saya memang ketika itu ya berdoa semoga saya bisa membantu anak yatim piatu itu tidak hanya ketika bulan Asyura, Muharram saja, tapi setiap hari, setiap saat itu. Makanya alhamdulillah ya, berkat itu, doa itu, saya ketika SD, SMP saya kan di pondok pesantren ikut mbah saya sana. SMP di mana? Di pondok pesantren Minhajul Tholab itu ya, masih mbah saya di Pemberasan
sana Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi juga Di ya. MTS, setelah itu udah di SMK Negeri. Nah, kebetulan di SMK Negeri itu ada program magang atau PSG ya, pendidikan sistem ganda itu SMK-nya di di Banyuwangi juga ya. Banyuwangi, SMK Negeri, jurusan informatika saya dulu. Ya. Ada magang, nah, saya magang di Surabaya. Nah, yaitu pertama kali saya di Surabaya. Surabaya, alhamdulillah ya. Ketika magang itu, ya yang punya bos itu orang Banyuwangi. Nah, mungkin tahu kalau saya itu di situ apa, basic saya pesantren ya. Sama yang punya perusahaan tersebut saya suruh masuk pesantren. Jadi saya tidak pingin punya pondok pesantren, saya tidak punya apa itu ya, keinginan, tidak punya keinginan. Nah, karena saya disuruh ya, karena kita samina wa atoknya sebagai santri itu kan harus ikut lah ya, harus manut lah ya sama orang tua. Sama beliau punya perusahaan itu saya menasuh itu, saya dikasih rumah. Di rumahnya itu dan di perumahan dosen Untak, di perumahan dosen yang mana hampir semua itu dosen. Yang sekarang ini ya? Iya, yang sekarang ini. Jadi banyak yang dosen. Dan saya ketika itu lulus S1, S1 di Pendidikan Agama Islam di kampus swasta. Karena semua dosen kan ada istilah itu posisi menentukan prestasi kan. Iya. Jadi saya mungkin posisi saya mungkin di perumahan dosen, sehingga saya didorong tetangga supaya jadi dosen. Oke. Jadi langsung, Ustadz jangan yang ngejar di kampus ya, saya belum S2, nggak apa-apa S2 lagi, gratis, dibiayai sama beliau yang nyuruh saya S2. Nah, saya sambil juga mengasuh anak yatim ketika itu, ada anak yatim piatu yang saya asuh, anak terlantar. Berapa orang pertama itu? Pertama 5 orang. Jadi ada anak yatim piatu, tetangga-tetangga itu, terus ada anak terlantar, 1 orang juga anak terlantar. Saya juga sambil kuliah S2. Qadarullah setelah S2 lulus, saya juga didorong lagi supaya S3. Ya itu saya ngalir aja, saya tidak ingin berdaftar. Ya kebetulan didaftarkan sama beliau itu, yang punya kampus itu. Saya harus masuk, jadi tinggal masuk aja. S2 juga begitu, tinggal masuk, S3 tinggal masuk lah. Alhamdulillah S2, S3 saya lolos. S1 itu 1,5 tahun, S2 1,5 tahun, S3 3 tahun. Jadi kumlot saya, alhamdulillah. Jadi sama anak yatim itu, ya saya dengan ikhlas menyusuri kota Surabaya, cari anak terlantar. Makanya kakak saya itu 2 lembar itu ada anak penuh anak, tapi bukan anak saya. Orang tuanya strip aja itu, ayah strip, ibu strip. Itu mungkin saya juga pernah ketika ngurus anak itu ya tidak seperti mengembalikan telapak tangan. Anak terlantar itu sulit. Masuk ke kakak saya itu melalui proses yang sangat panjang sekali dan berbiaya, ribet. Makanya saya ingat di Undang-Undang 45 itu kan, Undang-Undang 45 tahun pasal 34 ayat 1 itu mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ya, itu tapi faktanya selama saya mengikuti proses itu ya, itu tidak ada. Jadi itu harusnya itu tanggung jawabnya mestinya Dinsos ya. Tapi ya, selama ini saya lakukan ya, anak yatim piatu terlantar itu saya temukan. Saya di BAP itu saya juga sama polisi. Kamu dari mana anak ini? Ini anak kan dari orang titipkan saya. Loh, kok yang titip itu gimana? Kok gak kamu telusuri? Kemana polisinya? Saya kan tidak tahu. Di BAP saya. BAP. Oh pernah itu ya? Ya pernah saya di BAP. Tahun berapa itu kan? Oh dulu 2000. Baru kemarin juga. Ini ada anak ya, 4 lagi yang belum masuk KKY karena BAP sulit. Jadi BAP dulu. Tahun ini 2026 saya barusan di BAP sama polisi. Dari mana kan kita tidak tahu itu dari orang ke orang terus ditaruh ke tempat saya. Karena orang itu tidak mau ya menerima, ya tak terima saja. Saya menerima atau enggak, meskipun ditelusuri juga orang itu ya dari orangnya orang. Oh gitu ya saya yang kecil-kecil itu saya terima, ya nanti tak asuh ya, dengan pola pendidikan agama Islam ya. Saya lillahi ta'ala lah, saya tidak pernah menuntut minta orang yang memberi itu yang ngasih uang, tidak, penting nanti Allah akan memberi sendiri kan gitu. Kalau kakak penuh orang sampai berapa itu? Itu ya 2 lembar ya, nanti ada 2 lembar itu ikut kakaknya ya, Prof semua? Iya, saya sendiri. Dari anak saya yang pertama, kedua, ketiga, setelah itu bawah itu anak orang semua. Dan anak orang itu, anak yang terlantar itu, ketika saya masukkan ke KIP, Kartu Indonesia Pintar, supaya dapat beasiswa, itu ditolak karena bukan keluarga miskin. Karena saya kan bukan keluarga miskin, karena saya profesor, di kakak saya itu kan profesor, pekerjaannya dosen.
karena saya profesor sehingga apa pemerintah itu tidak menerima anak didik saya itu sebagai keluarga miskin karena apa? Karena ikut ke kakak saya. Jadi anak terlantar itu tidak dapat biaya dari beasiswa pemerintah karena ikut kakak saya. Karena saya bukan orang miskin. Ya, saya sudah jelaskan ini anak terlantar, tidak punya orang tua keluarga. Ya tapi kalau ikut kakak saya, bapak itu orang tidak miskin sehingga ya dengan ya, anak-anak itu tidak dapat. Tidak dapat. Harusnya tanya juga supaya dapat itu bagaimana prosedurnya kan gitu. Saya itu sudah konsultasi dengan dinas sosial juga, tapi ya sampai sekarang masih belum ada jawaban. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast ini bisa gitu. Anak terlantar bisa dapat KIP dibiayai negara. Sampai sekarang tidak ada. Ya kita dengan filantropi, kita yang bantu siapa saja filantropi itu. Kita lembaga amil zakat itu kerjasama dengan amil zakat. Ada orang infak sedekah. Ya itu aja. Alhamdulillah dengan konsep Islam dengan filantropi itu ya bisa membantu anak-anak lah. Selama ini bisa tercukupi dengan filantropi kita. Bisa cerita enggak? Saya agak menarik ini terkait dengan bagaimana mengelola anak-anak terlantar ya, anak-anak yang tidak punya bapak. Bisa cerita enggak susah senangnya ketika mengelola? Jadi karena anak itu bukan anak, ngatur anak kita aja sulit, apalagi anak orang lain. Dan apalagi dia tidak punya keluarga sama sekali, pasti tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Ya. Tapi kan kita ada istilah dalam kaidah fikih itu al-ajru bi qadri ta'ab ya. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Semakin sulit semakin banyak pahalanya kan gitu. Makanya saya meskipun itu sulit ya dicemooh oleh pihak-pihak tertentu karena saya pernah di dinas itu. Kenapa sampai ngurusi anak terlantar anak yang sudah punya keluarga, ada yang banyak bikin pondok kayak gitu. Sampai gitu. Ya saya kan kembali lagi tadi ya ikhlas. Ketika kita mengurusi anak terlantar itu kan dalam Al-Quran sudah ada jaminannya. Barang siapa yang mayarham fil ardh yarham fis samawat itu kan. Dari Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengasihi di dunia maka yang di langit akan mengasihi. Makanya dengan itu saya bismillah ta'ala, saya dengan istri saya itu yang anak yatim itu saya asuh bismillah ta'ala lah. Saya kalau ngomong itu tangis karena anak terlantar itu benar-benar apa ya, nggak punya keluarga ya. Nggak punya keluarga. Baru-baru saja ini yang terakhir itu anak terlantar yang masukkan malah orang Kristen pakai salib ke tempat saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya punya anak terlantar, keluarga bapaknya ibunya meninggal dunia, bapaknya itu ikut saya jadi sopir dan dia itu nggak kerja, karena nggak kerja tak cari di kosnya ternyata meninggal dunia. Jadi anak itu 3 hari tidur dengan mayat. Dia meninggal? Iya, dengan bapaknya itu jadi mayat. Nggak makan? Ya, dia jual makan langganannya. Jadi makanannya itu jual nasi goreng. Jadi setiap hari ya anak itu sudah bisa beli nasi goreng. Setiap malam belikan nasi goreng. Tapi nggak tahu kalau anak ini bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi bapaknya dibelikan nasi goreng terus. Itu umur berapa kan? Anaknya 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Sudah sekolah berarti ya? Ya itu PAUD itu. PAUD TK dan orang Cina tadi ke tempat saya. Ya bagus, orang Cina tadi Kristen, dia tahu kalau orang ini Islam sehingga harus di tempat yang Islam. Ya, tempat saya. Alhamdulillah kita ramut, kita didik ya, alhamdulillah senang lah anaknya. Dan itu banyak lagi yang kalau saya ceritakan saya tidak mentolong. Itu yang lama-lama juga banyak. Ada yang namanya Ahmad Bismillah Mustaqim, tidak punya nama sama sekali di tempat saya. Saya namakan nama diantar atau dibuang atau gimana? Itu juga dibuang, terus yang menemukan dosen terus diterima orang itu karena kan anak itu bisa nakal, sehingga tukaran atau bertengkar dengan anak kandungnya, terus nggak kuat, terus ditaruh ke yayasan-yayasan, tidak ada yang terima karena tidak ada legalitas. Saya terima, alhamdulillah saya terima, dan sekarang jadi masuklah kakak saya itu. Ya itulah mungkin karena itu Allah memberikan kemudahan saya. Saya S1, S2, S3 itu saya S1 beberapa kali. Itu gratis semua, S2 gratis, S3 gratis. Ya, karena itu ya. Mungkin. Ya. Pernah nggak Tat ya itu? Saya ikut nangis tadi. Iya. Iya. Pernah nggak Tat? Itu kan anak kurang beruntung ya. Bilang orang beruntung itu banyak sekali di banyak usaha. Iya. Ya.
depannya Prof itu kan Iya. banyak ya. Pernah enggak suatu saat itu sampai kekurangan makanan gitu Iya. misalnya, pernah enggak, wah ini berasnya tinggal Iya. segini, bagaimana ini? Iya. Pernah enggak seperti itu? Dulu awal-awal pernah ya, Iya. dulu awal-awal karena belum dikenal ya, itu pernah kekurangan beras itu. Namun alhamdulillah sekarang ini kan sudah banyak kenalan saya, Ya. sehingga ya alhamdulillah kalau makan itu sudah terpenuhi. Namun ada biasanya yang kita itu sekarang kan untuk pendidikan. Ya. Jadi pendidikan anak-anak itu, karena anak-anak itu kan ada yang punya kakak dan yang tidak punya. Yang punya kakak pun biasanya kalau di sekolah umum itu saya lihat itu minder dia itu. Iya. Karena Mental, nggak punya ya. keluarga, mental, sehingga saya homeschooling kan, jadi sekolah di rumah. Oh gitu. Sekolah di rumah, saya manggil guru. Saya manggil guru kalau matematik, guru matematika. Dan itu kosnya lebih besar ternyata daripada Iya. ikut sekolah. Ya, tapi itu lebih bagus Loh, itu daripada. ada lembaganya homeschoolingnya? Ya tidak ada. Oh nggak ada ya? Tidak ada. Harusnya ada itu. Itu karena meskipun ada lembaga kan anak-anak ini ada yang tidak punya kakak. Saya ada anak yang saya ikut titipkan ke sekolah itu ya titip aja nomor induk. Ya tidak punya karena tidak punya kakak itu. Masih ada yang tidak punya kakak soalnya. Meski yang punya kakak ya ada, yang saya masukkan di kakak saya itu ya proses pembelajarannya kita ada yang homeschooling, ada yang ikut sekolah di swasta. Selama ini ya kalau di sekolah swasta ya memang saya lihat perkembangan pendidikannya tidak bisa bertumbuh secara kuat karena mungkin yang minder pertama, kedua malu dengan teman-temannya atau dibully itu, sehingga ada sebagian yang saya taruh di rumah dan saya mengundang guru untuk mengajari. Secara legal bagaimana? Legal misalnya ijazah atau Oh ya paket ya, nanti kita paket ikutkan ikut paket ABC. Yang penting kita kan pelajari Al-Qur'annya itu. Nah, saya yakin anak itu kalau ahli Al-Qur'an, ahlullah kan ya, Al-Qur'an di dalam hati insya Allah dimuliakan oleh Al-Qur'an. Saya gitu. Jadi saya yang tidak punya keluarga itu saya fokus ke Al-Qur'an saja, hafalan Al-Qur'an atau menekuni Al-Qur'an, sehingga anak-anak itu meskipun tidak punya keluarga itu bisa menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Jadi kalau sudah tidak punya keluarga, sudah kan ada hadis itu ahlul Quran ahlullah, ahlinya Al-Quran ahlinya Allah, itu keluarganya Allah. Ya, keluarganya Allah siapa? Ya anak-anak ini. Daripada ini tidak punya keluarga, berarti keluarganya Allah dengan menghafal Al-Quran. Jadi guys, ini sangat luar biasa kisahnya, sangat inspiratif dan sangat menyentuh hati guys. Tapi guys, kali ini ya kita diskusi sama beliau ya, itu kita ada dibantu oleh beberapa sponsor. Nah, salah satunya ini ya. Ada namanya garam diet ini Pak. Iya. Ini produk baru nih Pak. Iya. Ya. Produk baru yang bagi orang yang kepingin sehat ya dan berat badannya menurun bisa pakai ini. iya. Harganya tidak mahal ya, nanti bisa cek di apa Tokopedia ya atau di TikTok. Nah, nanti bisa itu Tat. Iya. Kembali ke ini Tat, melanjutkan ke pendidikan sampai ke profesor. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Iya. Ya. Karena begini, bagi seorang akademisi ya, profesor adalah sebuah cita-cita. Iya. Bahkan ya mohon maaf, ada beberapa kasus yang kemarin sempat ramai, Iya. sempat viral di Indonesia ya, bahwa profesor itu sampai beli Prof, Iya, ya. betul. Ada sampai 250 Iya, sampai betul. 300 ya. Iya. Itu sampai beli Iya. ya. Bahkan itu kampusnya pun bukan kampus yang Iya. tapi kampus yang Iya. luar biasa Iya. ya. Maka saya menjadi penasaran Iya. nih. Nah, ini Profesor Mokhrozin kok bisa sampai dapat gelar ini Iya. bagaimana? Dan itu banyak orang yang mempertanyakan Iya, gitu loh. betul. Iya, betul. Usianya masih Iya. muda, tapi udah Iya. profesor. Beli di mana ini? Iya, Nah, kan iya. ini ya. Ini yang Betul. kemudian memang Prof harus Iya. membuat apa cerita. Betul. Memang tidak dipungkiri profesor kan jabatan fungsional sebenarnya. Jadi bukan gelar akademik yang tertinggi kan dokter sebenarnya. Saya alhamdulillah S1, S2, S3 itu gratis doktornya, sampai dokter gratis sampai komplut. Dan saya ngajar memang ngajarnya selama ini ya di beberapa kampus di Surabaya tentang administrasi publik, dan saya ngajar itu di Malaysia juga. Iya. Saya ngajar di Malaysia sejak dari Mekah itu ada teman yang ngajak ngajar online di sana di Mekah, ketemu di Mekah sama yang punya
kampus di Malaysia. Oke. Ya. Nah, setelah itu saya ngajar, dan memang saya ketika di Mekah itu haji 2024 itu saya pernah di WA sama teman dosen, kan tahu kalau saya berangkat haji, terus dia WA, Pak Ustadz minta tolong, saya sudah apply guru besar profesor, tapi sampai sekarang belum gerak sama sekali, sampai 3 tahun terakhir enggak gerak. Tak doakan di depan multazam. Ya, paginya dia itu WA lagi, terima kasih Pak Ustadz, berkat doa Pak Ustadz saya pagi ini sudah diterima jadi guru besar, SK-nya turun. Jadi langsung insya Allah. Ketika itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya juga profesor seperti temanku ini juga. Ya mungkin doa itu. Posisi masih di Mekah ya? Di Mekah itu, di Mekah. Mungkin mustajabah ya. Jadi saya profesornya itu bukan tidak beli sama sekali. Jadi mungkin setelah itu saya ngajar 7 bulan kemudian, kan itu bulan Juni haji. Setelah pulang haji Juni, Juli, Agustus, September, Januari itu saya dapat email dari perguruan tinggi di Malaysia, itu suruh menyiapkan literatur atau yang bisa untuk Skopus. Pokoknya suruh menyiapkan persyaratan untuk menjadi guru Q berapa itu ya? Ya Q4 atau untuk menjadi guru besar itu ada syarat-syaratnya. Suruh melengkapi, dan nanti saya setelah lengkap itu dibiayai mulai dari pesawat, hotel, dan penganugerahan. Itu kan penganugerahan itu yang nggak anugerahan kan banyak itu di hotel besar, dan biayanya besar lah, miliar itu. Jadi saya itu seperti mimpi, diundang gratis, terus di sana dimuliakan, dijemput, diantar terus. Jadi saya begitu sampai ditemukan sama pejabat sana juga. Saya juga enggak habis pikir ya. Kok begitunya Gusti Allah itu memberikan saya kenikmatan. Saya ketika itu haji juga begitu. Haji kan gratis juga, saya dapat undangan kan dari sana supaya haji. Setelah haji saya juga diberi gelar profesor. Itu juga saya tidak minta, justru perguruan tinggi tersebut meminta, saya tidak tahu dari mana. Ada yang kenal enggak itu? Mungkin ada mahasiswa di situ yang jadi bimbingan saya, kan suruh ngajar saya di situ. Sebenarnya bukan ngajar ya, membimbing disertasi jurnal itu, saya membimbing lewat online, dan saya dikasih jabatan itu, dikasih gelar profesor. Udah di sana gelar profesor, dan itu melekat di saya. Dan itu saya tidak tahu juga. Ini kan dari Malaysia, bisa pada di mana di Indonesia itu. Ya, saya kalau di Indonesia memang dokter, di Malaysia kan jabatan fungsional. Ternyata ya di rumah, tidak tahu berita itu melebar ya, berita itu banyak yang tahu. Tidak tahu di skenario Allah lah itu. Sehingga singkat cerita juga lurah tahu, RW tahu ya, tetangga saya tahu. Singkat cerita ada Pak Lurah ngomong, ini gak dimasukkan ke KTP, bisa tahu dari Malaysia. Bisa, itu juga diktinya dilihat ya. Dan ingat tidak saya di KTP saya profesor semua ya, profesor, doktor ya, SH, SPD, SAPM, masuk semua dengan melampir. Saya juga tidak habis pikir moro-moro profesor, padahal saya kan masih muda. Makanya saya tutupi, orang itu kok masih muda sudah profesor ya. Nah, ini memang profesor dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan harus pertama kan harus saya lektor atau kepala baru profesor. Kalau di sana ternyata ya mungkin qadarullah semua. Jadi langsung, yang penting ada syarat-syarat yang ditentukan dari sana dan itu dipenuhi, itu bisa jadi profesor. Dan itu saya tidak bayar. Sama sekali tidak bayar, justru kita itu dibayar untuk berangkat ke sana. Makanya kita tolak ya, dibayar terus hotel, terus perjalanan ke sana sama istri saya itu gratis. Alhamdulillah ya. Jadi itu qadarullah semua. Jadi saya tidak menginginkan, tapi Allah memberi, bagaimana lagi kalau Allah sudah memberi. Makanya ya itu ya bersyukur saya. Jadi mungkin saya dengan menyantuni anak yatim dengan ikhlas itu ya, sehingga dimudahkan. Saya tidak minta pun Allah memberi gitu. Prof, ada enggak ketika setelah dapat gelar Prof ini orang nyinyir? Ya. Ada enggak orang nyinyir itu ya? Pasti biasanya kan netizen senangannya iya, gitu. Nggak apa-apa. Saya alhamdulillah dinyinyir, alhamdulillah. Ketika saya ngurus anak yatim dulu, itu anak yatim kok, anak terlantar kamu urus, buat apa kamu? Lebih baik ngurus anak yang itu. Saya dinyinyiri juga alhamdulillah. Ini profesor juga saya tidak minta,
dinyinyiri aja beli itu profesor itu dari Malaysia paling beli abal-abal. Ya kalau saya tidak tahu yang ngomong gitu, cuman mungkin barangkali ada yang ngomong itu, ngomong teman saya itu nyinyir, dia nggak apa-apa. Saya alhamdulillah, memang buktinya begitu, saya kan begitu memang. Jadi saya gratis semua dan saya kan juga di samping saya kan juga penyuluh agama Islam itu ASN saya Qadarullah, saya juga jadi ASN pegawai negeri. Itu juga karena Qadarullah saya diminta oleh sahabat saya, sepupu saya di ASN itu. Dan saya yang tak pakai bukan S1, S2, S3 saya, S1 saya, sarjana hukum itu yang saya pakai. Yaitu saya di-apply di BKN, ya saya namanya SH saja. Ya tidak apa-apa, saya kan kalau gelar itu saya tidak nyari. Saya nyari itu kemanfaatan. Adapun gelar itu mengikuti. Saya nyari itu kemanfaatan. Adapun gelar itu mengikuti. Saya dicari itu. Iya, dicari sama gelar ya. Diceluk profesor tidak apa-apa, dokter tidak apa, enggak diceluk sarjana juga tidak apa-apa. Oke. Dan saya juga bebas. Nama saya kan Muhammad Muhrojin. Dulu orang tua saya memang nama Muhammad Muhrojin itu karena Muhrojin kan artinya kan orang yang keluar. Jadi saya lahirnya ketika tanggal 12 Rabiul Awal, ketika lahirnya Nabi Muhammad. Tapi panggilan saya itu sana Gus Kojin semua. Kojin dari mana? Padahal kan Muhrojin ya. Tapi saya nyebut Kojin semua. Kojin. Saya tidak tahu ya, itu yang ngasih kan orang tua saya. Makanya orang tak mana Muhrojin apa Kojin lah. Makanya saya juga yang dinamakan yang ngasih orang tua kan, yang ngasih nama ya nggak tahu. Ya itu Qadarullah aja. Takdir Gusti Allah semua aja. Oke, Prof, ini yang terakhir Prof ya. Sekarang kan Prof tertarik ke organisasi namanya Lembaga MUI. Iya. Kalau tidak salah Prof itu menjadi wakil satu ya Prof ya. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya kok sampai MUI? Iya, di MUI Jawa Timur. Jadi saya itu organisasi pertama yang saya tempati itu di MUI. Saya pertama ikut organisasi itu Ketua MUI Sukolilo. Jadi saya dulu tidak pernah ikut organisasi apapun. Setelah itu jadi Ketua MUI Sukolilo itu juga karena takdir. Jadi saya itu kan ya kembali tadi posisi menentukan prestasi. Posisi saya itu strategi dekat dengan kecamatan. Sehingga Pak Camat itu kalau minta tolong doa itu ke saya terus. Pak Ustadz minta tolong doa. Karena sering berdoa sehingga saya itu ketika pilihan ketua MUI Sukolilo, saya itu semua orang milih saya semua. Padahal saya tidak pingin milih semua. Sehingga ketika itu rame itu, karena saya tidak pernah ikut organisasi sama sekali. Saya itu hanya mengabdi kepada anak yatim, pondok pesantren, belajar di kampus, hanya itu saja. Tidak pernah ikut organisasi NU apa, MPC nggak pernah. Moro-moro kok jadi ketua MUI ketika itu. Yang mana ketua MUI itu di bawahnya ada MPC dan Muhammadiyah Aldi. Sehingga saya diserang. Di demo saya, bahkan Pak Camat itu takut. Pak Ustadz saya di demo, yang demo adalah organisasi dari NU, Ansor dari pemuda Ansor Sukolilo. Saya pernah dengar itu. Saya di demo, saya tidak tahu apa-apa kok di demo. Ya saya berdoa kepada Allah aja, ini aku di demo, saya loh tidak salah itu. Ya makanya ada saya di demo itu ada orang yang memberikan narasi, ada teman-teman yang punya berita itu duta memberi narasi. Saya difitnah itu orang FPI, orang Wahabi, bukan orang NU. Saya difitnah sehingga ketika difitnah seperti itu lewat media, ya saya diam aja. Tapi ada orang yang lewat tangan Allah itu menggerakkan hati-hati. Semakin banyak saya yang dukung. Jadi jurnalis duta itu menulis saya keturunan kiai gitu. Saya dulu pondok pesantren NU. Ya memang kalau saya kan tidak ngomong, meskipun keluarga saya punya pondok pesantren, saya tidak pernah membuka keturunan kiai atau tidak. Saya tuh hanya prestasi saja. Saya tidak mau gus-gus, tidak usah. Kita itu yang penting prestasi, tidak perlu aku anak kiai, aku anak ustadz, tidak perlu. Yang penting kita itu prestasi gitu. Tapi ketika diserang, ketika itu saya itu anak PKI, anak begini begitu, baru ada yang di berita itu saya diberikan berita, ya teman-teman mahasiswa itu kan saya kan ngajar di administrasi publik, banyak yang tahu sisi saya dulu pernah pondok pesantren, ngajar di pendidikan agama Islam, sehingga murid-murid saya itu mungkin tahu, sehingga menulis serangan-serangan itu di berita itu. Dan di MUI itu saya itu kan khidmah saya di MUI, dan karena banyak saya tuh orang bukan NU, maka saya alhamdulillah ya saya punya jaringan
dari PBNU itu saya dijadikan ketua Lajisnu PCNU Surabaya. Iya. Jadi hikmahnya itu, jadi saya tidak pernah ikut organisasi kemasyarakatan langsung MUI, setelah itu di Lajisnu. Saya dulu di pondok pesantren juga pernah ikut organisasi, tapi ya tingkat pondok pesantren ada IPPNU itu pernah. Tapi yang di masyarakat itu pertama MUI. Makanya orang lihat saya itu ya orang MUI. Makanya saya diundang oleh semua ormas NU, Muhammadiyah, itu saya semua. Termasuk sekarang di MUI Jatim ya. Iya, jadi di MUI pertama MUI Kecamatan dulu. Setelah itu saya karena bagus mungkin ya terjadi MUI Kota Surabaya, pengurus di MUI Kota Surabaya saya. MUI Kota Surabaya bagian bidang komisi kerukunan umat beragama. Setelah itu sekarang di MUI Jawa Timur di komisi filantropi, pengembangan dana umat dan filantropi ya. Dan di MUI Jawa Timur ini baru memang saya spek saya itu memang ya filantropi itu, karena disertasi saya itu tentang zakat, optimalisasi zakat untuk pemberdayaan umat di Jawa Timur, sehingga relate dengan disertasi saya. Keilmuannya ya. Iya. Jadi saya mengapa dulu jadi ketua Lajisnu PCNU itu juga melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan, ada ujian-ujian tentang filantropi itu, bagaimana filantropi itu bagus. Saya mengusulkan ada 3 pilar: aksi, narasi, donasi. Ketika ada aksi, maka ketika dinarasikan pasti ada donasi, dan donasi harus diaksikan, dinarasikan itu 3. Nah, mungkin karena itu saya diangkat jadi ketua Lajisnu PCNU Kota Surabaya selama 2 tahun saya. Nah, setelah 2 tahun pengurusan dan memang waktunya berganti, saya alhamdulillah ditarik ke lebih tinggi lagi di MUI Jawa Timur, yang mana ini juga di bagian filantropi, yang spesialis filantropi, spesialis filantropi. Ya. Memang dengan filantropi itu salah satu pilar untuk mengangkat umat. Saya anak yatim piatu ini yang saya kelola ini tidak dari negara, justru dari filantropi. Ada agnia, ada aksi, ada narasi, ada donasi. Yang mana aksinya itu kita anak yatim, anak terlantar. Alhamdulillah. Jadi itu. Oke. Yes, sangat luar biasa sekali ya cerita Prof. Mukhrosin ya. Banyak inspirasi ya bagaimana beliau menangani anak-anak terlantar, menangani anak yatim ya, dan bagaimana tantangan-tantangan yang beliau lakukan ya, dan bagaimana menuntaskannya. Bahkan hadiahnya tidak main-main guys, sampai diberi gelar profesor. Bagi seorang akademisi, gelar itu adalah sebuah impian ya. Tapi ini diberi, kalau di kita itu kan harus melalui serangkaian prosedur yang cukup ketat, dan ini diberi di Malaysia, dan ini sangat luar biasa. Guys, sebelum saya tutup guys, sekali lagi saya ingatkan lagi guys ya, ini produk yang sangat luar biasa guys ya. Silahkan dicek, ada di akun-akun kita, nanti silahkan dicek sendiri bagaimana garam diet ini yang baru muncul, dan ini baru satu-satunya di Indonesia bagi ibu-ibu yang kepingin sehat dan berat badannya menurun, ya, harus pakai garam ini ya. Oke guys, saya akhiri ya pada diskusi kali ini dengan Profesor Mukhrosin. Semoga semua ini manfaat. Saya akhiri, cukup sekian, bye bye.